Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi MTS yang Bapak cintai, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan mata pelajaran akidah akhlak. Siswa-siswi yang Bapak cintai, pada suatu hari Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya singkat. Ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Wahai para sahabat, siapa kira-kira menurut kalian di antara makhluk Allah yang memiliki derajat keimanan yang paling menakjubkan di hadapan Allah? Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa kira-kira di antara makhluk Allah yang memiliki imannya yang paling menakjubkan? Salah seorang sahabat ada yang menjawab, fal malaika ya Rasulullah, mungkin dari kalangan malaikat? Rasulullah menjawab, la, bukan dari kalangan malaikat. Dengan alasan fa kaifahum la yu'minun wa hum inda rabbihim. Bagaimana seorang malaikat tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka derajatnya, kemuliaannya sudah tinggi, sudah dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang lain ada yang bertanya, far rusul wan nabiyun, mungkin dari kalangan rasul dan para nabi? Rasul yang jumlahnya 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Para nabi yang jumlahnya 124 nabi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, la, bukan. Alasannya apa? Kata Nabi Muhammad, fa kaifahum la yu'minun wal wahyu yunzalu alaihim. Bagaimana para nabi, para rasul tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah? Maka dipastikan para nabi, para rasul beriman kepada Allah. Kemudian salah seorang sahabat ada juga yang masih menjawab, fanahnu ya Rasulullah, mungkin kami sahabat-sahabat engkau? Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, la, bukan. Alasannya fa kaifa antum la tu'minun wa ana baina adhhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman kepada Allah? Bagaimana kalian tidak cinta kepadaku sedangkan aku ada di depan kamu? Jadi makhluk Allah yang akan mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan para rasul, bukan kalangan para nabi, bukan dari kalangan para sahabat. Kemudian siapa orang yang akan mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan dari Allah? Kata Rasulullah, makhluk Allah yang akan mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan adalah la qaumun yakununa min ba'dikum. Satu kaum, suatu masyarakat yang hidup setelah kalian. Kenapa mereka memiliki peluang mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan? Mereka yajiduna suhufan. Mereka menemukan lembaran-lembaran Al-Quran. Fiha kitabullah, yang di dalamnya ada firman-firman Allah. Wa yu'minuna bih. Catatannya di sini, wa yu'minuna bih. Kemudian mereka beriman kepada Al-Quran tersebut. Jadi
makhluk Allah yang mendapatkan kesempatan untuk meraih titel iman yang paling menakjubkan di hadapan Allah, yaitu orang yang hidup setelah periode sahabat. Bisa para tabi'in, bisa atba'ut tabi'in, kemudian para ulama, sampai kepada kita, termasuk di dalamnya kita semua. Tetapi dengan syarat yajiduna suhufan, mereka menemukan lembaran Al-Quran. Tidak hanya menemukan, tidak hanya membuka, tetapi wa yu'minuna bima fi. Tetapi mereka mengimani terhadap isi kandungan Al-Quran. Maka masuk ke definisi iman. Iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal a'malu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan oleh anggota badan. Maka salah satu tugas kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Mempercayai kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran kita benarkan oleh hati kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, yang isinya adalah syariat-syariat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Jadi siswa-siswi MTS yang Bapak cintai, makhluk Allah yang akan mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Semua orang yang hidup di abad 2000, di tahun 2020 Masehi, maka tidak ada yang pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu seperti apa wajah Rasulullah. Kita tidak pernah berbicara langsung dengan Rasulullah. Kita tidak pernah langsung mendengar sabda-sabda Rasulullah. Tetapi kita bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka orang yang seperti inilah orang yang akan mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan. Kenapa Allah kagum? Takjub itu kagum. Kenapa Allah kagum kepada kita? Karena kita ini tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah mendengar langsung sabda Rasul, tapi bisa melaksanakan apa yang pernah diperintahkan oleh Rasul. Rasul pernah bersabda bahwasannya sholat 5 waktu itu hukumnya fardu atau wajib. Kemudian oleh ulama ditafsirkan fardu ain. Kita tidak langsung mendengarkan dari Rasul, tetapi kita bisa apa? Melaksanakan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasannya bulan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kita tidak pernah mendengar Rasul secara langsung berbicara seperti itu, tapi kita mengamalkan. Jadi Allah bangga kepada kita, kagum kepada kita. Kita belum pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah apabila kita menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji atau umroh yang sudah mampu, maka insya Allah kita akan mendapatkan titel iman yang paling menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.